Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi pengambilan keputusan dalam organisasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa organisasi tentu membutuhkan pengambilan keputusan-keputusan. Nah, pengertian organisasi itu sendiri adalah berkumpulnya beberapa orang, satu atau lebih, dalam suatu wadah yang memiliki tujuan tertentu. Nah, dalam organisasi itu sendiri tentu ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam mencapai tujuan itu tentu ada pengambilan keputusan-keputusan yang akan dilakukan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu, tentu secara bersama-sama, antara pimpinan organisasi dengan anggota yang ada di dalam organisasi itu melakukan duduk bersama, untuk mengambil sebuah keputusan penting. Nah, pengambilan keputusan itu sendiri menurut George R. Terry adalah pengambilan keputusan yang mana merupakan pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Jadi menurut R. Terry bahwa dalam pengambilan keputusan itu adalah memilih alternatif. Jadi ada beberapa alternatif yang sudah dipilah dipilih, lalu kemudian menentukan alternatif yang paling tepat kita ambil terhadap masalah yang akan dihadapi. Jadi menurut RTR ini bahwa pengambilan keputusan itu dalam sebuah organisasi adalah pemilihan alternatif perilaku. Maksudnya adalah memilih beberapa alternatif dari sebuah masalah, masalah tertentu, untuk kemudian menetapkan mana alternatif yang paling terbaik untuk kita ambil sebagai pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu tentu kita memilih beberapa alternatif, baru kita analisa, membedah, kalau perlu kita memberikan poin antara alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, kira-kira alternatif mana yang paling tinggi bobotnya. Yang dimaksudkan tinggi bobotnya di sini adalah alternatif yang paling memiliki hal yang positif atau hal yang paling benar di antara alternatif yang lain. Kalau kita sudah menentukan bobot mana yang paling tinggi, dan mana yang paling rendah, lalu kita menetapkan alternatif itu. Sehingga dalam pengambilan keputusan ini memang tentu dalam organisasi membutuhkan pelibatan antara pimpinan dengan bawahan. Jadi tidak serta-merta bahwa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dalam sebuah organisasi, memutuskan sebuah keputusan secara sepihak tanpa koordinasi, tanpa pengetahuan, tanpa duduk bersama dengan anggota-anggota organisasi. Nah, memang sejatinya dalam sebuah pengambilan keputusan itu adalah duduk bersama antara seluruh anggota organisasi, peserta organisasi, bersama pimpinan dengan melihat persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada, lalu secara bersama-sama memutuskan membuat beberapa alternatif permasalahan, lalu kemudian memilih di antara alternatif yang paling tepat untuk dijadikan solusi. Nah, itulah pengambilan keputusan menurut George R. Terry yang paling tepat dalam sebuah organisasi. Nah, dasar pengambilan keputusan itu menurut George R. Terry dan Brinkley, pertama, dalam pengambilan keputusan itu dasarnya adalah intuisi. Bagaimana kita memutuskan, memilah-milah, membuat sebuah alternatif dalam pengambilan keputusan ini dengan menggunakan nalar kita.
dengan menggunakan rasional kita. Sehingga dengan nalar ya atau intuisi yang kita gunakan itu sedapat mungkin secara rasional pengambilan keputusan yang kita akan ambil itu adalah masuk akal ya. Kemudian dapat diterima oleh akal sehat, rasional, ya dapat diterima oleh orang lain. Karena dasar pengambilan keputusan ini ya memang harus didasari oleh intuisi atau rasionalitas yang tinggi, sehingga dapat kita rasakan ya masuk akal ya, rasional, sehingga setelah kita menjadikan dasar pengambilan keputusan ini intuisi lalu kemudian menetapkan alternatifnya, ya tentu saja orang lain yang akan melihat ya daripada pengambilan keputusan yang kita lakukan itu juga bisa menganggap bahwa keputusan itu masuk akal. Yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan pengalaman. Tentu seorang pimpinan organisasi ya diyakini mereka syarat pengalaman. Begitupun anggota-anggota dalam sebuah organisasi tentu dipandang mereka memiliki pengalaman-pengalaman. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan ini tentu juga harus dijadikan dasar dalam menetapkan alternatif untuk dijadikan solusi. Karena bagaimanapun pengalaman itu ya sangat penting. Karena ya orang bijak mengatakan bahwa guru yang paling baik ya adalah pengalaman. Sehingga dengan pengalaman itu mengambil dalam pengambilan keputusan ya, dalam menetapkan masalah ya, dalam merumuskan masalah, tentu harus dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi yang kedua ya pengalaman. Dan yang ketiga adalah fakta. Dasar pengambilan keputusan yang tak kalah pentingnya juga adalah fakta. Bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi secara real, diteropong ya, dilihat secara nyata, sehingga dalam pengambilan keputusan itu antara pimpinan dan bawahan memang melihat kejadian itu, masalah itu secara fakta, secara kenyataan, sehingga dalam pengambilan keputusan itu ya kita tidak mulut-mulut. Karena dalam pengambilan keputusan ini perlu kita melihat kejadian atau masalah yang sebenarnya. Sehingga dengan melihat kejadian atau masalah yang sebenarnya, ya tentu yang paling tahu tentang masalah yang terjadi di suatu tempat adalah orang yang mengalami. Ya, orang yang melihat, orang yang merasakan daripada kejadian itu. Sehingga dalam pengambilan keputusan terhadap kejadian atau masalah itu tentu lebih dapat dipercaya informasinya ya, masukan-masukannya ya, pendapat-pendapatnya, sehingga dalam pengambilan keputusan pimpinan organisasi bisa menetapkan keputusan secara bersama-sama dengan anggota organisasi dengan tepat. Karena terkait pengambilan keputusan bahwa orang yang paling tahu tentang sebuah kejadian, tentang sebuah masalah adalah orang yang memang terlibat langsung di dalamnya, melihat langsung persoalan itu atau keadaan itu, ya merasakan langsung. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu ya kita tidak berbicara tentang sesuatu yang kita tidak lihat kenyataannya, akan tetapi kita mengambil keputusan ya secara benar dengan memang menyesuaikan dengan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah wewenang. Dalam pengambilan keputusan ini ya tentu ada pihak-pihak yang memang diberikan wewenang atau otoritasnya. Memang kewenangannya dalam menetapkan sebuah keputusan, sehingga keputusan yang ditetapkan itu ya bisa dijadikan dasar hukum, karena memang dalam menetapkan keputusan itu ya diputuskan oleh orang-orang yang memang mempunyai otoritas atau kewenangan-kewenangan tertentu. Dan yang kelima adalah logika. Dalam pengambilan keputusan ini ya disamping memenuhi tadi dasar intuisi, pengalaman, fakta, dan wewenang, tentu saja harus masuk logika. Logika itu adalah rasional berpikir kita, ya masuk dalam pandangan-pandangan orang secara rasional atau secara logika. Jadi hampir sama dengan intuisi tadi.
Jadi logika ya, intuisi itu adalah penalaran ya, meresapi. Kemudian logika ini adalah dasar pengambilan keputusan yang bisa disebut dengan masuk akal. Dan yang keenam adalah kejelasan masalah. Tentu dalam pengambilan keputusan ya, kita tidak bisa mengabaikan bahwa masalah itu harus secara jelas. Kita tidak boleh menetapkan suatu masalah tanpa melakukan identifikasi masalah secara jelas. Jadi melakukan identifikasi masalah, melakukan observasi dengan melibatkan orang-orang yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut menjadi sangat penting, karena untuk mengetahui apa sesungguhnya masalah yang terjadi. Lalu kemudian dibuatkan sebuah alternatif solusi pemecahan, lalu kemudian ditetapkan pengambilan keputusan. Sehingga dengan kejelasan masalah ini tentu kita bisa membuat keputusan yang tepat. Kalau masalahnya sudah jelas, tentu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan tidak memiliki konsekuensi yang lebih besar. Kemudian orientasi tujuan itu adalah kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana secara keseluruhan dari pengambilan keputusan itu memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Ada kesatuan yang utuh. Sehingga dasar pengambilan keputusan itu harus memenuhi intuisi ya, penalaran, pengalaman, fakta ya, wewenang, kemudian logika dan kejelasan masalah. Nah, jenis-jenis keputusan organisasi ya. Jenis-jenis keputusan organisasi ya ada dua. Pertama, keputusan rutin, yakni keputusan yang sifatnya dilakukan secara berulang. Ya, dengan keputusan secara berulang ini keputusan-keputusan itu dapat selalu dikembangkan ya dalam menjalankan tugas-tugas keorganisasian. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai pengendali di dalam organisasi itu. Jadi keputusan rutin ini adalah ya mungkin sifatnya ya mingguan atau bulanan ya, triwulan kita melakukan pertemuan-pertemuan sehingga di dalamnya ada keputusan-keputusan yang ditetapkan secara berulang-ulang, dan hal itu dapat dikembangkan dari waktu ke waktu, dari pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi, dan kemudian hal itu dapat dijadikan sebagai pengendali dalam sebuah organisasi. Jadi jenis-jenis keputusan organisasi ini termasuk keputusan rutin ini tadi adalah hal yang berulang. Dan yang kedua, keputusan yang tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus ya, dan tidak bersifat rutin. Tidak bersifat rutin. Maksudnya adalah keputusan tidak rutin ini adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh organisasi dengan melihat situasi dan kondisi. Ya, kalau memang ada situasi yang dipandang perlu atau emergensi, ya, suatu keadaan yang sifatnya khusus yang memerlukan secara cepat kita melakukan sebuah keputusan, pengambilan keputusan ya, tentu saja dalam organisasi hal ini harus dilakukan. Tentu pimpinan punya kejelian melihat sebuah masalah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu ini harus kita melakukan sebuah pengambilan keputusan. Jadi berbeda dengan keputusan yang berulang-ulang itu bahwa memang merupakan agenda rutin seperti meeting misalnya ya, briefing ya. Tetapi keputusan yang tidak rutin ini adalah biasanya dilakukan pada saat ada situasi yang emergensi, ada situasi yang genting, sehingga oleh pimpinan melihat kita harus segera mengambil sebuah keputusan karena menyangkut organisasi, menyangkut orang banyak, ya tentu harus melibatkan seluruh komponen yang ada dalam organisasi itu untuk mengatasi situasi emergensi atau situasi genting ini. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan? Menurut John D. Miller ada 3 hal. Yang pertama, nilai individu. Kemampuan sumber daya manusia dari individu itu. Kemampuan penalaran ya, visi dan misi dari seseorang itu. Kemampuan sumber daya manusia dari orang tersebut, dari individu itu melihat ya, merumuskan sebuah masalah. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh di sini ya termasuk misalnya seorang pimpinan, bagaimana dia memiliki sumber daya manusia, bagaimana dia memiliki penalaran, intuisi, pengalaman dalam memutuskan
sebuah pengambilan keputusan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh. Begitupun kepada anggota-anggota organisasi, tentu hal ini nilai individu sangat berpengaruh di dalamnya. Bahwa ada orang yang berbeda pengalamannya, ada orang yang memiliki background pengetahuan hukum, ada juga background pengetahuan pendidikan, lalu kemudian disatukan dalam satu forum, tentu pandangan-pandangannya berbeda-beda, sehingga nilai individu di dalamnya tentu sangat padu ya, dan ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan, sehingga sumber daya manusia ya, per individu ya, kemudian penalaran, perumusan itu sangat ditentukan. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu adalah kepribadian. Seperti apa kepribadian seorang leadership, ya, seorang pimpinan dalam melihat sebuah persoalan-persoalan lalu kemudian membuat alternatif-alternatif bersama timnya. Begitupun para anggota harus juga memiliki kepribadian-kepribadian. Dengan kepribadian yang beragam itu tentu melihat persoalan itu tentu berbeda-beda pula. Kemudian yang ketiga, kecenderungan dalam pengambilan resiko. Nah, kecenderungan dalam pengambilan resiko ini ya tentu pribadi yang berbeda-beda itu ya, nilai kemampuan memahami kemampuan SDM yang berbeda-beda itu memiliki kecenderungan daripada pengambilan resiko itu. Seperti apa pengambilan keputusan yang dilakukan itu sangat bergantung dari nilai individu dan nilai kepribadian yang ada di dalam organisasi itu ya, dalam menetapkan sebuah kesimpulan, sehingga nilai individu ya dan kepribadian sangat menentukan dalam pengambilan keputusan itu. Kalau orang yang ada di dalamnya itu orang dapat dipercaya, orang yang jujur ya, orang yang memang tingkat pendidikannya, sumber daya manusianya bagus, insya Allah keputusan yang akan diambil itu adalah merupakan keputusan yang terbaik dalam sebuah organisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, ya, termasuk jabatan, posisi atau kedudukan, ya, posisi atau kedudukan dalam jabatan organisasi, ya, mulai dari tingkat pimpinan, ya, anggota dalam organisasi itu turut berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang akan dilakukan, sehingga dalam pengambilan keputusan itu ya, posisi atau kedudukan sangat menentukan. Ya, dapat juga dipandang bahwa posisi ini ya dapat mempengaruhi kemana arah keputusan yang akan ditetapkan itu. Yang kedua adalah masalah. Masalahnya seperti apa? Nah, ini harus ditetapkan lebih dulu, karena masalah itu dalam melihat sebuah masalah ya, tentu untuk mengetahui secara jernih sebuah masalah ya tentu harus dilakukan observasi secara langsung terhadap satu objek. Dan yang kedua adalah melibatkan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena yang paling tahu tentang masalah yang akan kita bahas dalam sebuah pengambilan keputusan adalah orang yang terlibat langsung dalam masalah tersebut. Orang yang mengalami daripada masalah tersebut, orang yang melihat terhadap masalah tersebut, itulah orang yang paling tahu tentang masalah yang terjadi terhadap satu objek. Kemudian yang ketiga adalah situasi. Nah, bagaimana situasi ya yang akan kita jadikan sebuah pengambilan keputusan, ya tentu hal ini sangat juga mempengaruhi. Apakah situasinya terkendali atau justru situasinya tidak terkendali, situasi dan kondisi. Ya, saya kira penjelasannya sama. Kemudian yang kelima, tujuan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini yang sangat penting juga adalah tujuan. Bagaimana arah tujuan, visi yang akan dicapai dalam pengambilan keputusan. Kalau visinya atau tujuannya yang mau dicapai itu adalah untuk kepentingan bersama, tentu ya dalam pengambilan keputusan itu ya kita tidak terlalu tujuan untuk kepentingan bersama, ya memang ya kita harus melibatkan beberapa masyarakat ya atau beberapa komponen yang di dalamnya ya untuk menetapkan keputusan itu, karena memang sifatnya adalah untuk kepentingan bersama. Ya, lain halnya misalnya kalau dia keputusan itu adalah menyangkut tujuan tertentu, sehingga ada politisasi di dalamnya, ada unsur-unsur politik di dalamnya, sehingga
biasanya dalam pengambilan keputusan itu ada hanya melibatkan orang-orang tertentu saja, sehingga hal ini berbeda dengan tujuan umum itu tadi. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini ya dipengaruhi oleh faktor-faktor personal. Ya, faktor-faktor personal yang dimaksud di sini adalah kognisi, ya, yaitu kualitas dan kuantitas pengetahuan. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh seseorang, ya, yang disebut dengan kognisi ini sangat berpengaruh di dalamnya. Misalnya kemampuan menalar, kemampuan merenungkan, menghayati sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusan yang akan diambil ini. Yang kemudian memiliki kemampuan berpikir secara logis. Mereka memiliki kemampuan berpikir secara rasional, masuk akal, ya. Inilah orang-orang yang memang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ya, kemampuan menalar, kemampuan merenungkan, kemampuan melihat secara jernih sebuah persoalan, kemudian kemampuan berpikir secara logis. Nah, ini disebut dengan kognisi. Nah, dalam pengambilan keputusan tentu hal ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah motif. Ya, motif yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan tekanan dalam diri individu yang mempengaruhi, ya, memelihara dan mengarahkan perilaku menuju suatu sasaran. Jadi motif ini adalah bagaimana suatu keadaan, ya, bisa kita melihat, ya, dalam diri individu yang mempengaruhi. Maksudnya adalah suatu keadaan tekanan dalam diri individu yang mempengaruhi, memelihara dan mengarahkan perilaku menuju suatu sasaran. Jadi motif, ya, ya, suatu keadaan yang terdapat dalam individu tersebut. Yang ketiga adalah sikap. Yang sangat mempengaruhi di sini ya tentu sikap juga. Ya, sikap itu menyangkut keberanian daripada pengambil keputusan itu, keberanian kita dalam mengambil risiko keputusan. Jadi bagaimana seorang leadership, bagaimana seorang pimpinan punya keberanian secara cepat mengambil sebuah keputusan dengan berbagai konsekuensi daripada pengambilan keputusan itu. Nah, memang dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi tentu ada dibutuhkan keberanian oleh seorang pimpinan maupun anggota-anggota dalam organisasi itu untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang sedang, dalam situasi yang genting, maupun dalam situasi yang memang serba cepat kita harus mengambil sebuah keputusan. Jadi keberanian ini adalah menyangkut sikap mengambil risiko. Ya, pemilihan suasana emosi dan waktu yang tepat. Bagaimana orang bisa mengambil sebuah keputusan dalam situasi tertekan misalnya. Namun keputusan yang akan ditetapkan itu ya tetap menjadi keputusan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Akan tetapi memang sikap keberanian mengambil risiko itu tentu memang sangat dibutuhkan oleh seorang pimpinan, ya, seorang yang berada dalam organisasi, karena dalam organisasi itu ya biasanya kita menghadapi situasi yang tidak lazim, ya, berbeda kondisi dengan situasi biasanya, sehingga memang seorang pimpinan harus punya keberanian mengambil risiko apapun yang menjadi konsekuensi dari pengambilan keputusan yang kita akan lakukan. Kemudian dalam manajemen ada dua implikasi, yaitu implikasi prosedural yang meliputi cara-cara analisis, ya, pemilihan representasi, pemilihan alternatif, ya, perencanaan kerja dan formulasi kebijakan. Ya, implikasi prosedural. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang ditetapkan yang harus dilalui secara prosedural dalam mengambil keputusan itu. Dan yang kedua adalah implikasi kebijakan, bahwa implikasi kebijakan ini meliputi sifat substantif. Maksudnya implikasi kebijakan itu adalah menyangkut masalah substansi dari sebuah masalah yang kita ambil itu, yang kita tetapkan itu, berkaitan dengan substansi permasalahan yang kita akan bahas dalam pengambilan keputusan. Kemudian perkiraan ke depan dan perumusan tindakan. Bagaimana implikasi kebijakan ini memiliki perumusan, memiliki penalaran, dan memiliki peramalan terhadap waktu-waktu yang akan datang, dan bagaimana merumuskan tindakan-tindakan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu.
Kemudian implikasi terhadap sistem komunikasi organisasi, ya. Dalam teori managerial grade, ya, terdapat dua orientasi yang dijadikan ukuran, yaitu berfokus pada manusia dan pada tugas. Bagaimana manusia atau orang yang berada di dalam organisasi itu, ya, dapat mengambil sebuah keputusan. Ya, yang kedua, menurut teori managerial grade ini ada berfokus pada tugas. Ya, bagaimana orang yang berada dalam organisasi itu, ya, orang yang berada di dalam organisasi itu secara cepat dapat merespon apa yang menjadi instruksi atau perintah dari pimpinannya untuk kemudian dilaksanakan. Jadi seorang bawahan, ya, dalam teori manajerial ini, bagaimana kecakapan mereka dalam menerima respon, dalam menerima instruksi atau perintah dari atasannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi implikasi terhadap sistem komunikasi ini, bagaimana seorang bawahan menerima instruksi dari pimpinan, sehingga seorang bawahan yang menerima instruksi dari pimpinan dengan rasa tanggung jawabnya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Kemudian orientasi yang berfokus pada tugas. Ya, memang ada orang yang memang sangat berfokus pada tugas-tugas sehari-harinya yang mereka laksanakan. Ya, namun dia tidak terlalu mengabaikan instruksi-instruksi dari pimpinannya, karena orientasi ini, ya, orientasinya pada hasil kerja. Namun dalam teori manajerial ini, ya, sedapat mungkin, ya, berfokus pada manusia dan berfokus pada tugas. Bagaimana kita menerima instruksi dari pimpinan dan kemudian bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya hubungan antar individu dalam menyelesaikan tugas dan yang diberikan oleh pimpinan ke bawahan. Jadi bukan hanya persoalan melaksanakan tugas saja, tetapi kita bagaimana melakukan sistem komunikasi dengan pimpinan kita, dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan organisasi. Sehingga bukan saja tugas-tugas yang kita selesaikan, tetapi harmonisasi, ya, hubungan koordinasi komunikasi antara pimpinan dengan bawahan tetap juga berjalan dengan baik. Kemudian sistem komunikasi organisasi adalah bahwa teori ini memandang pentingnya komunikasi dalam menjalankan kepemimpinan. Ya, jadi komunikasi dalam organisasi itu, ya, memang sangat penting. Bagaimana misalnya seorang pemimpin yang memimpin sebuah organisasi, kalau mereka tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan bawahannya. Yang saya sering sampaikan bahwa pimpinan itu adalah identik dengan komunikasi. Bahwa apapun yang dilakukan oleh pimpinan itu adalah menyangkut komunikasi secara tidak langsung kepada bawahannya. Ya, ya, apalagi, ya, dalam sebuah organisasi itu, seorang pimpinan setiap saat hampir boleh dikatakan bahwa mereka selalu berkomunikasi dengan bawahannya. Mereka membawakan sambutan, mereka memimpin rapat, ya, duduk bersama melakukan musyawarah, sehingga sistem komunikasi organisasi ini, orang yang duduk sebagai leadership atau pemimpin memang dipastikan harus memiliki kemampuan berorganisasi. Pun begitu, orang yang berada dalam organisasi sebagai bawahan juga diharapkan punya kemampuan, memiliki kemampuan berkomunikasi antara pimpinan dengan bawahan, dan bawahan pimpinan dengan bawahan, dan bawahan dengan pimpinan. Ya, dan berbagai gaya atau teori yang berbeda-beda. Ya, meskipun demikian, tentu, ya, secara sistem komunikasi dalam organisasi diharapkan meskipun berbeda-beda gaya dan cara kita berkomunikasi, tetapi secara akumulasi seorang pimpinan punya kemampuan menerjemahkan komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang bergabung atau berhimpun di dalam organisasi tersebut. Kita seorang leader atau pemimpin, ya, dalam sebuah organisasi kita harus punya kemampuan membaca sistem komunikasi organisasi. Maksudnya adalah meskipun gaya berbeda, ya, tipe berbeda dari bawahan yang kita pimpin itu, tetapi secara akumulasi kita bisa merumuskan, mengetahui cara berkomunikasi masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Menurut Blake dan Morton, gaya kepemimpinan tim merupakan gaya kepemimpinan yang paling disukai. Ya, menurut Blake dan Morton ini, ya, kepemimpinan tim itu adalah kepemimpinan secara bersama-sama, secara kolaborasi, dan inilah merupakan gaya yang sangat disukai oleh banyak orang, bahwa dalam kepemimpinan itu, ya, merupakan kepemimpinan tim, ya, kolaborasi, kerjasama, sehingga orang merasa yang terlibat dalam tim seperti ini adalah
merasa diayomi, dilindungi, merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak ada yang merasa lebih pintar, tidak ada yang merasa lebih direndahkan, akan tetapi secara bersama-sama dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan gaya tim, terdapat kesepakatan untuk melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sangat penting karena tidak bisa disangkali juga bahwa ada organisasi tertentu dalam pengambilan keputusan itu ya justru yang mengambil keputusan itu ya hanya orang-orang tertentu. Dan saya anggap bahwa ini adalah bukan sebuah organisasi yang baik karena kalau hanya pemimpin yang membuat keputusan, pimpinan yang membuat keputusan, bisa jadi keputusan-keputusan yang diambil itu sifatnya sepihak dan hanya menguntungkan kelompok atau orang-orang tertentu saja. Akan tetapi kalau kepemimpinan gaya tim ini melibatkan seluruh anggota, tentu inilah pengambilan keputusan yang secara baik. Karena yang merasakan, yang mengalami sebuah keadaan dalam sebuah organisasi tentu semua orang yang terlibat dalam organisasi itu. Sehingga secara jernih pengambilan keputusan itu bisa lebih tepat, ya, lebih proporsional karena yang dilibatkan adalah anggota organisasi yang notabene mereka lah yang merupakan penerima dampak, mereka lah yang paling merasakan daripada pengambilan keputusan atau hasil daripada keputusan itu. Kemudian menurut Douglas ya, M.C. Gregor ya, yang memiliki pandangan berbeda mengenai manusia, yaitu pada dasarnya manusia bersifat negatif yang disebut dengan teori X dan bersifat positif disebut dengan teori Y. Ini hanya merupakan teori saja ya. Kemudian implikasi terhadap sistem komunikasi organisasi. Teori ini memusatkan bagaimana seseorang memimpin, memotivasi orang-orang yang dengan tipe X dan Y sehingga mampu berkontribusi dalam organisasi. Nah, tipe X yang cenderung malas bekerja dan menyukai diperintah, membutuhkan saluran komunikasi yang formal di mana pemimpin menginstruksikan perintah secara formal. Ini adalah merupakan tipe X ya, cenderung hanya menerima perintah. Ya, berbeda dengan tipe Y, antara pemimpin dengan bawahan akan lebih sering berkomunikasi secara informal atau secara partisipasi. Jadi dimanapun mereka bertemu dia bisa bercakap, bercengkrama. Dan berbeda dengan tipe Y tadi yang hanya menerima perintah saja tanpa mampu melakukan koreksi-koreksi terhadap kesalahan yang mungkin saja dilakukan oleh seorang pimpinan. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak sudah saling memahami dan bawahan memiliki pengalaman yang sudah baik. Sehingga tipe Y ini adalah merupakan tipe yang kepemimpinan yang sangat baik di mana melibatkan antara pimpinan dan bawahan. Ya. Saya kira anak-anakku sekalian, inilah yang menjadi pembahasan kita untuk pertemuan ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.